selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Through the storm, through the night, come what may, everything will be alright. I have known the Father's care for me. God's been good. God's been good. God's been good to me. He's been good. Oh, He's been good. Oh, God's been good to me. Shalom, Shalom. selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Oh ya, ada juga adik-adik yang pagi hari ini boleh bersama dengan kita. Puji Tuhan, saya aturkan selamat datang bagi seluruh anggota Persekutuan Rafa Solo Disabilitas. Ya, saya ingin mengetahui Bapak Ibu yang tergabung dalam anggota dari Rafa Solo Disabilitas, silakan angkat tangannya. Oh ya, puji Tuhan. Ada yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan di tempat ini? Tidak ya, semuanya sudah berkali-kali ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pak Samuel. Karena beberapa bulan yang lalu saya dihubungi Pak Samuel, Bu coba ikut bergabung bersama di pelayanan kami. Nah, puji Tuhan pagi hari ini saya adalah istri dari Bapak Pendeta Yuda Subandi yang mengembalakan jemaat di Banaran Gagak Sipat, dusun sebelah ya. Jadi kita bersebelahan dengan Banaran ya. Puji Tuhan, selamat datang kepada Bapak Evangelis Purwoko Arsito ya, dari Wonogiri. Bersama dengan keluarga, ibu dan putri-putri kami ucapkan selamat datang. Pagi hari ini adalah sungguh pagi yang luar biasa. Kita boleh bersama-sama hadir, kita boleh bersama-sama datang dari tempat kita masing-masing, bukan karena suatu kebetulan kita bertemu, kita berkumpul, tetapi Tuhan memiliki rencana, Tuhan memiliki karya yang luar biasa atas kehidupan kita, sehingga saat ini kita semua boleh bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Saya mengundang semua jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memasuki saat teduh. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita akan naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita menghadap hadirat Tuhan yang penuh dengan kekudusan. Kita patut bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita patut bersyukur karena kita memiliki Allah yang ajaib, yang layak disembah di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini, mari kita bersama-sama naikkan syukur kita, karena Tuhan izinkan saat ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk boleh datang menyembah Tuhan di dalam persekutuan yang indah saat pagi hari ini. Tiada kata lain yang layak kita patutkan di hadapan Tuhan selain rasa syukur kita
karena Dia sungguh baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kita. Mari kita gunakan waktu saat ini untuk menyembah Dia, untuk mengagungkan kebesaran nama Tuhan melalui pujian pengagungan kita kepada Tuhan, melalui setiap ucapan syukur kita yang boleh kita naikkan di dalam hidup kita dari hati kita yang terdalam. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang layak untuk kami sembah. Mari kita akan bersama-sama angkat pujian kita kepada Tuhan yang menyatakan bahwa Allah besar dan ajaib dalam kehidupan kita. Katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, bersama-sama. Besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Engkau Raja kami Tuhan, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, nyatakan kebesaran dan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Engkau Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, layaklah. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita nyatakan kebesaran Tuhan. Sujud kepadamu sebab Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepada
Mari kita bersama-sama datang di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, menaikkan segala ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Saat pagi menjelang siang hari ini, kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersuka cita atas kehadiran Tuhan saat ini. Bapa dalam surgawi, saat ini kami menyerahkan untuk persekutuan ibadah siang hari ini. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang akan pimpin, Tuhan yang akan ambil alih acara siang hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Bahkan setiap kami yang hadir, kami percaya Tuhan, Engkau telah menyiapkan berkat-Mu yang Engkau berikan bagi kami melalui hamba-Mu Bapak Evangelis Purwoko yang akan memberkati kami semua. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami ingin lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin memuliakan Engkau saat ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan untuk serangkaian ibadah kami. Berkati peralatan yang kami pakai, sound system, multimedia, bahkan setiap kami yang boleh Engkau percaya untuk melayani siang hari ini. Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami siang hari ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu masih kuat untuk berdiri? Amin, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita memiliki semangat yang luar biasa. Karena saat ini masih dalam bulan Agustus, tema kemerdekaan negara kita. Kami pelayan sengaja memakai baju merah, ya, menunjukkan semangat kita, dan saya percaya Bapak Ibu yang hadir juga memiliki semangat yang sama. Kita akan bersama-sama bersuka cita. Saat ini kita minta Tuhan menyatukan roh kita di dalam hidup kita. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kita akan bertepuk tangan bersama-sama. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Silakan bergandeng tangan satu dengan yang lainnya. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkan roh-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semua. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi kita minta Tuhan menyatukan roh kita di dalam Tuhan. Roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh
lagi katakan roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, bangsa, sekali lagi semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan. Kami persilakan untuk duduk kembali. Roh Tuhan sungguh membakar dalam kehidupan kita, sehingga saat siang hari ini roh kita menyala-nyala untuk menyembah Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin dan percaya dalam setiap kehidupan kita Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan kita yang sungguh luar biasa. Kesehatan yang Tuhan beri, pekerjaan, bahkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, semuanya adalah berkat Tuhan. Siang hari ini mari kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan, dan saya mohon yang bertugas untuk maju ke depan. Dan Ibu Dwi akan memimpin di dalam doa persembahan. Syukur dan pujian hanya layak bagimu ya Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kini siang hari ini kami bersama-sama seluruh anak-anakmu akan mempersembahkan sesuatu yang kecil artinya, namun kami yakin Engkau berkenan dengan persembahan kami ini. Sebab persembahan kami ini kami persembahkan dengan hati yang tulus. Kami mempersembahkan berkat yang Engkau berikan pada kami untuk kemuliaan dan kepujian bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Dwi. Segala puji syukur kita akan bersama-sama pujikan Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya.
Sebentar lagi kita akan bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Evangelis Purwoko Arsito yang akan boleh memberkati kita. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mohon Tuhan untuk menjamah setiap hati kita. Sentuh hatiku. Kita akan bersama-sama pujikan untuk menerima firman-Nya siang hari ini. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi yang terbaik. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa Engkau mencintai kami Tuhan. Aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk siang hari ini, di mana oleh anugerah Tuhan kami dimampukan untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak kiranya berikan pengertian buat kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau firmankan buat kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Diberkati. Wah, ada tambahan lagi. Luar biasa diberkati ya. Ya, untuk sekian kalinya saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu ya. Itu karena anugerah Tuhan ya. Sekarang kita udah lepas dari pandemi ya. Saya ingat dulu pandemi juga saya datang ke sini juga ya, ngeri-ngeri sedap ya. Kalau sekarang tinggal sedapnya datang ke sini. Ya, amin. Ya. Nah, Bapak Ibu, sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, mari saya akan membacakan ya dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ke-6. Saya bacakan. Temanya adalah jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu sekalian, di dalam Mazmur 1 ini ada dua jenis orang ya. Apa itu? Pertama adalah orang yang benar. Yang kedua adalah orang yang fasik. Apakah orang benar itu? Orang benar bukan orang pintar ya, kalau ujian benar semua gitu ya, bukan. Ya, ya orang benar bukan berarti dia nggak pernah berbuat salah gitu ya, bukan itu. Ya. Orang benar adalah menyangkut posisinya di hadapan Tuhan. Apakah dia berhadapan dengan Tuhan atau dia membelakangi Tuhan? Kalau orang benar itu berhadapan dengan Tuhan, sedangkan orang fasik itu membelakangi Tuhan. Dan ternyata juga dua jenis orang ini mempunyai perbedaan yang signifikan, yang benar-benar berbeda satu sama lain. Ya. Maka Mazmur ini dikatakan ciri-ciri orang benar dan ciri-ciri orang yang fasik. Ya. Apakah orang benar itu? Yang pertama dikatakan adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Apa artinya? Dalam dunia yang sekarang ini kan banyak terjadi ketidakpastian, betul ya? Sangat tidak pasti. Tapi di sisi lain sekarang orang semakin namanya hedonisme. Apa itu hedon tuh? Wah, pokoknya semua materi, hitungannya materi. Ya. Pokoknya gitu ya. Aku mesti bukan aja sekedar materi, pokoknya gimana hidupku enak,
nyaman, akeh duite, nah, kemana-mana naik pesawat sing bisnis kelas, ya kan? Liburan ke Roma, bukan ke bukan sampai Tawangmangu ya. Ya, pokoknya foto-foto, wah, biasanya orang hedon tuh senengannya foto-foto ya, diposting di Instagram, di YouTube, ya, di mana lagi, Facebook, ya. Apa yang difoto apa? Tentang bagaimana hidupnya itu enak tenang. Nah, tetapi ternyata itu semua adalah sebuah kepalsuan. Ya, bahkan kita bisa melihat juga, ya, dengar di YouTube, di berita-berita, akhir pada kehidupan mereka masuk penjara. Nah, persoalannya adalah di tengah kehidupan yang hedonisme itu, apakah kita pengen hedonisme juga? Ya pasti kita tidak mau sengsara ya, betul enggak? Kan nggak mungkin dari rumah ibu jalan kaki ke sini, bukan, ya bukan itu ya. Tetapi hedonisme itu begitu merusak sisi kehidupan manusia. Orang menghalalkan segala cara supaya memperoleh hidup yang enak. Ya. Bahkan kalau kita dengar berita-berita bagaimana seseorang ingin mendapatkan kenikmatan hedonisme itu sampai bisa membunuh, menipu, ya. Bahkan yang dekat di sini misalnya hipnotis, ya kan? Supaya apa? Supaya ada korban dan dari korban itu dapatkan uang. Ya. Banyak hal-hal kriminal yang dilakukan orang supaya hidupnya menjadi enak. Ya. Nah, firman Tuhan dikatakan orang benar adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kowe iki kalau mau sugih jadi penipu aja, ya kan? Lewat telepon nipu. Nanti kan dapat duit. Kalau mau hidup enak, wah jual narkoba wae. Dapat duitnya cepet gue. Nah. Banyak tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh orang-orang dunia untuk kita hidup enak. Ya. Banyak tawaran, semakin banyak, semakin beragam. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan orang yang benar adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu apa? Orang fasik adalah orang yang tahu firman Tuhan tapi tidak mau menjalankan, bahkan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Ya. Nah, dikatakan firman Tuhan orang benar adalah yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kira-kira kalau ada orang yang nawarin Bapak Ibu, mau nggak? Ya. Wah, ini ada cara yang paling cepat loh jadi sugih. Kira-kira mau nggak kayak gitu? Ya, ya. Saya kadang-kadang bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur apa? Bersyukur bisa tinggal di desa dengan hidup yang tidak mewah gitu ya. Tapi senantiasa Tuhan mencukupi kebutuhan kami. Ya, itu nikmatnya. Kadang-kadang saya bersyukur, Tuhan kok iso ya. Saya tinggal di desa, saya orang Jakarta, hidup di Jakarta, bekerja di Jakarta. Tuhan panggil jadi hamba Tuhan di desa dan hidup dengan iman. Ternyata bisa. Ya. Saya waktu bulan April lalu sama anak saya ke Jakarta ngurus KTP karena kami kakak masih kakak Jakarta, ya, kartu keluarga Jakarta.
Waktu sampai Jakarta, ke kelurahan, habis kelurahan coba jalan-jalan ke mall di Jakarta karena mau makan siang. Ternyata satu porsi makanan minimal 50.000. Wah, apa salah iki ya? Wah, ke toko sebelah ya. Ke toko kios food court sebelah. Hampir rata-rata semuanya 50.000. Bahkan gado-gado di sini berapa di sini gado-gado ya? 10.000 ya. Ya 12.000 pakai telur kalau di Sukoharjo ya. Saya di Mall Kelapa Gading gado-gado 50.000 ki nganggo apa gitu ya. Ya. Saya biasa hidup di desa nganggo pecel ya. 6.000 udah pakai telur. Wah, enak makannya. Belakang sawah ya kan. Waduh. Enak tenan betul ya. Gak perlu mewah ya. Gak perlu mewah. Nah, anak saya yang laki, jadi perempuan, laki perempuan, itu seleranya deso. Wah, deso. Kemarin kakaknya ke Surabaya, ya, ceritanya ke mall, ya karena ada tugas dari sekolah, terus hiburannya ke mall, beli makanan Amerika ceritanya gitu ya. Wah, burger, wah, hotdog, wah. Ternyata satunya 50.000, waduh. Terus tadi pagi berangkat jalan ke sini sarapannya itu, wah ala saya baru setengah, wes dilepeh, wes gak enak gitu. Apa ini daging opo? Itu daging ayam, ya, tapi ayam kok kayak gini. Enak kan geprek gitu ya. 10.000 wes parek enak gitu ya. Nah, tawaran dunia begitu menggiurkan Bapak Ibu ya. Begitu menggiurkan. Tapi apakah itu yang membuat kita menjadi bahagia? Karena kalau tadi baca di ayat 1-nya, berbahagialah orang yang benar, yang tidak berjalan menurut orang fasik, tapi yang mengikuti firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya sekarang gak peduli ya, sekarang teknologi siapapun bisa merenungkan firman Tuhan ya. Huruf braille ada, pakai suara ada, jadi gak ada alasan untuk tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Baca satu perikop, cari satu ayat yang berkesan buat kita dan renungkanlah itu siang dan malam. Itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan ternyata yang makanan mahal-mahal itu ya Bu ya, itu rupanya gak enak loh. Ya, rupanya aduh bukan selera. Ya betul, enakan pecel loh. Ya, mendingan makan cilok. Ya, saya suka makan cilok 5.000, wah wis kenyang itu ya. Iya kan? Daripada burger, apa gitu. Daripada apa ya? Steak gitu ya. Waduh. Pizza, wah itu anak nomor saya nomor 2 tuh ditanya mau pizza nggak mau. Ya, jadi mau seleraan desa bener, padahal lairan Jakarta ya, padahal lairan Jakarta, tapi karena sudah lama di desa seleranya wis orang desa ya. Tapi bersyukur ya karena makanan desa itu murah tapi nikmat ya. Ya. Wah, saya sambal, istri saya sambal welut sukanya. Kalau saya gudeg ya. Sama ini, yang nggak pernah bosan saya sambal tumpang. Itu dia. Kadang-kadang suka nyala sebut, saya kan orang Jakarta. Kadang-kadang ke warung gitu, ya. Bu, sambal tumpeng gitu. Kan beda jauh sambal tumpeng sama sambal tumpang itu rupanya beda jauh ya. Tapi sambal tumpang itu nikmat loh, tempe bosok ya kan. Ya makanya pakai toge ya kan, tahu ya. Nah atasnya ini yang bikin nikmat, empal, rempelor. Ya. Ayam goreng, wah itu yang bikin nikmat ya. Nah, iya ditumpang, jadi sambal tumpang itu tumpangannya kayak apa gitu.
Ya kan? Nah, ya biar jangan stres ya, kita firman Tuhan itu luar biasa ya. Membuat kita sukacita. Amin. Ya, jadi kalau ikut Tuhan mukanya masih bertutut ya. Nah, itu perlu dipertanyakan. Mungkin pergumulannya sangat banyak gitu ya. Tapi pergumulan itu nggak pernah diserahkan ke Tuhan. Nah, itu salah. Setiap orang pasti mempunyai pergumulan, betul ya Bu ya? Siapa di sini hidupnya tidak mempunyai pergumulan, tunjuk tangan? Wah, nggak ada, berarti semua penuh pergumulan. Ya, seringkali kita suka salah. Ya, salahnya gini, pas pergumulan itu semakin berat, kita semakin memberontak, betul nggak? Semakin kita marah-marah sama Tuhan, betul nggak? Semakin kita mau menjauh dari persekutuan dengan Tuhan, betul nggak? Saya diundang Pak Samuel, ayo persekutuan, enggak, aku lagi banyak pergumulan, gitu ya. Salah itu loh, ya. Justru harus dekat dengan persekutuan. Gampang sebetulnya loh, gampang. Jadi kalau mau pergumulan, ketika Bapak Ibu udah nggak bisa mampu, taruh pergumulan itu di bawah kaki Tuhan Yesus. Biar Yesus yang menanggung persoalan kita. Kita jadi bebannya ringan. Ikut persekutuan dengan hati yang penuh sukacita. Itu kuncinya. Ya, istri saya punya bude di Jakarta, di Surabaya. Ya, jadi hidupnya begitu hemat. Ya, karena kenapa? Karena uangnya itu dikumpul-kumpul nanti dibuat anaknya beli rumah gitu ya. Tapi faktanya setiap 3 bulan sekali mesti masuk rumah sakit. Kenapa? Jantungnya berdebar-debar. Kenapa berdebar-debar? Waduh, wedi duitnya kelong. Ini dia. Ya kan? Waduh. Nah, baru kemarin bantu putune nikah, mengeluarkan duit 25 juta, pulang dari tempat pernikahan masuk rumah sakit. Ternyata duitnya kelong. Nah, iya makanya. Akhirnya masuk rumah sakit. Tapi ada juga mbah-mbah umur hampir 90, namanya Mbah Amini, itu di gereja kami. Ya. Itu hidupnya penuh sukacita loh. Ya, dia enteng aja. Ya, dia selalu memberi perpuluhan kepada gereja. Selalu menabur, ya. Dan selalu bersaksi. Waduh, itu etes. 90 tahun itu. Kenapa? Karena hidupnya ditautkan kepada Tuhan Yesus. Bukan berarti nggak ada pergumulan. Saya kalau lagi dia bercerita, ternyata pergumulan juga. Tapi pergumulan itu diserahkan kepada Tuhan Yesus. Beda. Yang satu tidak diserahkan Tuhan Yesus, ya digegem dewe, wedi duitnya kelong. Nah, itu makanya 3 bulan malah bocor, masuk rumah sakit. Ya, tiap 3 bulan. Nah, belum lama ini baru pulang, dia nama 3 hari. Baru berapa hari yang lalu baru pulang dari rumah sakit. Berarti hedonisme, keuangan yang banyak itu tidak menjamin kita untuk hidup bahagia. Ya, bahagia apa? Saling memberi. Ya, saling memberi. Ya. Firman Tuhan yang saya selalu ingat untuk saya pegang dan saya lakukan adalah di Injil Matius dikatakan, berbahagialah orang yang murah hati karena akan mendapatkan kemurahan. Betul Bapak Ibu? Ternyata betul. Ya. Saya bilang ke istri saya dan ke anak-anak, kalau kita kan sudah diberkati sama Tuhan. Ya, kenapa kita diberkati oleh Tuhan? Karena kita meminta kepada Tuhan, betul nggak? Ya, kita dapat rezeki banyak karena kita berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, dan Tuhan mengabulkan, memberikan rezeki buat kita, betul ya? Sekarang tiba-tiba ada orang, Pak minta duitnya Pak, aku belum sarapan. Kira-kira Bapak Ibu ngasih nggak?
Wes kasih aja 1.000. Ya, kasih aja 1.000. Kira-kira saya mungkin bisa nganggo sarapan buat? Hah? Belum bisa ya. Saya kadang-kadang ada di mobil satu kapan ya, sebulan lalu. Pas mau belok tiba-tiba didatengin orang yang mungkin agak stres. Gedor-gedor pintu. Saya buka. Pak, aku minta duit. Tapi iya betul, gitu ya. Saya tetap ingat itu firman. Terus saya kasih 20.000. Asumsinya sarapan pagi bisa 20.000 bisa ya. Mungkin bisa sama makan siang ya. Saya berikan itu. Kadang 50.000 tak kasih. Kenapa? Jangan sampai kita jadi orang munafik gitu. Munafiknya gini. Kan kita minta duit nih ya, minta duit sama Tuhan, betul ya? Tuhan berikan aku rezeki. Betul enggak? Kan bukan kepada siapa lagi kita memohon selain kepada Tuhan, betul ya? Terus Tuhan kasih berkat wes di kakak dewe. Ternyata ada orang yang datang kepada kita minta duit hanya untuk makan. Masa kita kasih 1.000? Jadi hitungan saya, kalau orang makan itu sekarang ini setidak-tidaknya sarapan 10.000, makan siang 20.000, malam ya bisa 10.000, ya wis tak kasih 50.000 lah, minimal 20.000. Tapi jangan salah memberi juga, kita lihat oh ini orang ini memang membutuhkan, ya membutuhkan. Ya, baru kita seperti dikatakan firman Tuhan, diberikan kemurahan kepada kita. Berbagailah orang yang murah hati karena akan mendapatkan kemurahan. Benar, dan saya menikmati itu, kemurahan itu. Saya suka ngobrol ya, jadi kalau jajan, misalnya jajan martabak ya, atau beli apa ya namanya pecel lele gitu, saya bukan hanya sekedar datang beli terus wis, saya ajak ngobrol itu orangnya, pedagangnya rata-rata tak ajak ngobrol wis gitu, ngalor ngidul ya. Dan dampaknya Bapak Ibu tahu nggak? Saya beli martabak 23.000, wis Pak 20.000 aja gitu. Itu kan kemurahan ya. Ya, itu kan kemurahan. Ya. Nah terakhir ya, ini terakhir, firman Tuhan juga terakhir. Nah, waktu seminggu yang lalu, ya anak saya sekolahnya jam 9 karena habis tanggal 18 itu kan masih suasana santai, tapi harus masuk jam 9 pagi. Akhirnya kami sarapan. Akhirnya anak itu minta sarapan di soto gading ya. Ya. Terus sudah ya jam pagi kan, kakaknya pagi ada jeda waktu sampai jam 9, akhirnya dia minta soto gading. Nah, akhirnya saya soto gading, lagi enak makan, tiba-tiba sebelah saya sepasang suami istri, istrinya ngajak ngomong, saya nanya saya, Pak, kalau mau beli etol ya, tahu ya etol ya, flash ya, itu di mana? Loh, Ibu emang orang mana? Saya ini orang Jogja Pak. Saya tuh udah 5 tahun nggak pernah jalan-jalan keluar kota. Ya saya mau ke Bali, tapi nggak punya etol, makanya saya nggak bisa masuk tol. Ya kan, bayangin dari Jogja jalan biasa, mesti kan langsung ke Kartosuro, tol Kartosuro Bablas. Ini karena nggak punya tol sampai apa namanya, mungkin kesasar, mungkin apa saya nggak tahu ya, sampai ke soto gading di Gading gitu. Kan udah nyelempang jauh. Ya. Oh gini Bu, kalau mau beli etol, Ibu belinya di bank yang bersangkutan atau di Indomaret, tapi Indomaret udah habis semua Pak, sepanjang jalan dari Jogja sampai Solo saya kehabisan etolnya itu, gitu ya. Oh ya wes gini aja, belinya di stasiun balapan. Wah stasiun balapan tuh mana Pak, gitu ya. Ya pokoknya nanti, ya kan, gitu ya. Nanti Ibu di sana cari etol, sekalian di top up 1 juta atau berapa kalau mau naik tol ke
Bali. Cuman begitu aja udah, ya sudah sarapan. Ternyata kami selesai bareng, nah saya mau bayar ternyata dibayari. Makan berdua sama anak dibayari, ya kan. Nah itu, ya kan. Kebaikan yang sedikit itu dampaknya 2 porsi soto gading. Berikut ati ampla, tempe, martabak. Amin. Nah itu. Jadi jangan, ya berikanlah kebaikan buat orang lain, berikan kemurahan buat orang lain. Maka kita akan mendapatkan kemurahan. Terus karena saya lihat nggak tahu ke mana, ke stasiun balapan, ya wes Bu, ibu ikut saya lah, ngikutin saya gitu ya. Saya juga mau beli, saya ingat anak saya butuh etol yang BCA gitu ya. Ternyata nggak ada, tapi pas waktu mau ngantri beli kartunya itu, Pak beli aja Pak beli aja katanya. Nah, saya bayarin, ya Bu, masalahnya saya butuhnya BCA bukan yang lain gitu ya. Ya nggak apa-apa, beli aja yang lain, nanti saya bayar gitu ya. Gitu. Dan dia merasakan ternyata seperti Tuhan mengirimkan malaikat kepada dia. Kenapa? Karena punya saudara di Solo ditakoni nggak dijawab-jawab, di WA nggak dijawab-jawab. Tiba-tiba di sebelahnya ada malaikat Tuhan, ya kan? Ya. Dan sampai dia bersyukur, Pak, kita jadi saudara ya Pak ya. Pokoknya Bapak kalau ke Jogja nanti telepon saya gitu ya. Nah itu dia. Bayangin Bapak Ibu. Hanya memberikan kebaikan, menjawab pertanyaannya gitu ya. Betul nggak? Ya. Tapi Tuhan berikan kebaikan itu dan kemurahan itu. Dan itulah hidup bahagia. Jadi bukan ditawari, wah ikut multi level marketing kok jadi leader kok jadi duitnya puluhan nyutong, ternyata nggak bisa Bapak Ibu. Ya. 1, jangan mengikuti nasihat orang fasik. Dan itu membuat kita menjadi bahagia. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Ya, biarlah kita memilih menjadi orang benar, ya, bukan orang fasik. Ya. Karena orang fasik itu menuju kebinasaan. Tapi orang benar, Tuhan mengenal jalan orang benar loh, bayangin loh. Ya, bayangin aja, Bapak lagi susah, Ibu lagi susah bayar puluhan, Tuhan tahu nggak? Tahu, karena Ibu Bapak adalah orang benar. Ya. Kita butuh apa? Misalnya butuh apa ya? HP. Ya. Tuhan tahu nggak? Tahu. Karena di mata Tuhan Bapak Ibu adalah orang benar. Tinggal tunggu waktu Tuhan ya. Cara Tuhan menjawab. Ya, biarkan cara Tuhan menjawab lah. Ya, jangan bantu Tuhan untuk menjawab doa kita gitu. Ya, betul nggak? Ya. Seringkali kan begini, ya kita butuh HP nih, butuh HP. HP kan udah lawas nih, Bang. Lem biru ya, lempar yang lama beli yang baru kan gitu. Tuhan aku minta HP yang baru ya. Udah 6 bulan kok gak dijawab-jawab. Tuhan gak jawab. Terus aku tak nyinggung Pak Samuel, Pak Sam, HP ku udah lemot. Dukung dalam doa ya Pak, tapi tanda kutipnya tolong beliin. Berarti udah nolong Tuhan. Ya, Tuhan gak mau ditolong. Ya, Tuhan pengen caranya dia untuk memberikan kepada kita. Jadi kalau minta apa-apa jangan sekali-kali ngomong sama manusia, nanti kecewa. Betul, saya ngalamin itu. Ya, saya ngalamin itu. Ya. Kenapa? Sampai hari ini teman-teman istri saya masih bingung kok saya bisa hidup. Hidup artinya gini loh. Artinya anak saya 2 sekolah di Kalam Kudus Bapak Ibu. Karena kami kakak Jakarta jadi gak bisa masuk negeri. 1 anak sebulan 900.000. 2 jadi 1.800.000. Terus yang SD ini sebentar lagi masuk ke SMP Kanisius. Sekarang di SMP Kalam Kudus, sekarang di SD Kanisius. SPP-nya 200.000. Belum bensinnya, belum apa-apanya. Sementara saya hamba Tuhan,
tapi kok masih bisa hidup ya? Rupanya satu, kalau ada pergumulan, ada permintaan, jangan sekali-sekali ngomong sama orang, jangan sama manusia, termasuk ke Pak Samuel. Masa Pak Samuel juga banyak pergumulan nih. Ditambahin lagi sama jemaatnya, waduh ciloko. Betul gak? Ya, kalau bisa ringankan pergumulannya Pak Samuel itu loh. Ini datang kok, Pak Samuel, gini, gitu kan. Kontrakan kunte. Gitu. Aku yang mumet. Ya, mulai sekarang urusannya sama Tuhan masing-masing ya. Amin. Ya, ada pergumulan, langsung mintanya sama Tuhan. Jangan sama manusia. Dan biarlah Tuhan bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan punya cara dalam memenuhi kebutuhan kita. Amin. Kenapa? Karena Tuhan kenal jalan kita lagi bergumul, kita lagi banyak persoalan. Tuhan tahu. Karena kita adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapak surga, terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Bapak, kami mau bersandar kepada Tuhan. Kami mau mengikuti jalan yang benar dan menjadi orang yang benar. Karena Engkau mengenal jalan hidup kami Tuhan. Tuhan berkati persekutuan doa Rafa ini, dan biarlah melalui persekutuan doa Rafa banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa berjalan di dalam kebenaran bersama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Pak Samuel di dalam pengembalaan, di dalam pelayanan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya kembalikan kepada MC. Sungguh kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Evangelis Purwoko yang boleh berkati kita. Bapak Ibu merasa diberkati siang hari ini? Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjadi tanggung jawab kita semua, menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia, kemakmuran, kedamaian bangsa dan negara kita. Kita terus naikkan itu di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya siang hari ini kita akan bersama-sama bersatu hati dalam doa syafaat untuk bangsa dan negara yang akan dipimpin oleh Bapak Topo. Kita mohon terus Tuhan memberkati, terlebih Tuhan menyelamatkan bangsa kita yang sebagian besar belum mengenal Tuhan. Sebelum kita masuk dalam syafaat siang hari ini, kita akan bersama-sama menaikkan puji Indonesia bagi kemuliaan-Nya. Yesuslah Tuhan, layak disembah dan ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Sekali lagi mari katakan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Tuhan, darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan
tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu ya Allahku, ya Allahku. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Kau telah memberkati ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan di hari ini melalui hamba-Mu akan menjadi berkat bagi kami semua. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu dalam pelayanannya dimanapun hamba-Mu Engkau tempatkan. Kiranya Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati jemaat yang dilayaninya, sehingga semakin hari semakin dapat memuliakan nama-Mu dengan hidupnya, dengan keberadaannya. Tuhan, saat ini sebelum kami berdoa bagi bangsa ini, Tuhan berkati teman-teman saudara-saudara kami yang tergabung dalam Rafa Sulu di Sabtu. Tuhan berkati baik yang sekarang bisa hadir di tempat ini maupun teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan berkati Ibu Marni, Tuhan berkati Bapak Joko, Tuhan berkati orang-orang lain yang saat ini dalam pergumulan dalam kehidupan mereka masing-masing. Saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk bangsa yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan anugerahkan bangsa Indonesia ini untuk kehidupan kami, untuk keberadaan kami, sehingga kami dapat mengucap syukur, kami dapat beribadah, kami dapat bebas melakukan segala hal di bangsa ini. Kami doakan negeri tercinta kami ini. Kiranya Tuhan di ulang tahun negeri kami yang ke-78, kiranya menjadikan bangsa ini semakin maju, semakin baik, semakin toleran. Juga Tuhan berkati pemerintahan yang ada sekarang. Tuhan berkati hamba-Mu Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden, juga para menteri. Tuhan berkati agar negeri ini semakin hari semakin baik. Berkati dengan IKN yang sedang dibangun. Tuhan berkati supaya IKN ini dapat menjadi ibu kota yang benar-benar ramah terhadap semua orang pada warga negaranya. Tuhan juga berkati pemerintahan yang ada di kota-kota tercinta kami. Tuhan berkati para gubernur. Tuhan berkati segenap staf dan jajarannya. Tuhan berkati kota-kota tercinta kami, baik di kota-kota kecil maupun kota-kota besar. Tuhan juga kami berdoa bagi bangsa ini, untuk ibu kota negara kami sekarang ini, Jakarta yang sekarang ini sedang dilanda karena udara yang kurang baik, kurang sehat. Tuhan kiranya berikan hikmat untuk pemerintahan yang ada di sana, supaya dapat mengatur, supaya dapat berikan solusi-solusi untuk dapat menjadikan Jakarta menjadi bersih dan bagi bangsa dan negara
Indonesia ini. Tuhan berkati semua warga negara sehingga pekerjaan semakin mudah, bangsa ini semakin maju dan orang-orangnya semakin mengenal kepadamu. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi, khususnya di negeri tercinta kami Indonesia. Tuhan berkati hamba-hambamu, Tuhan berkati pelayan-pelayanmu untuk ke depan lebih menyerahkan diri kepadamu, sehingga tidak berjalan melalui akal budi mereka, tapi lewat kuasa darahmu untuk kemajuan jemaatmu yang ada. Terima kasih Tuhan, banyak doa, permohonan dan ucapan syukur kami yang jauh dari sempurna, tapi kami yakin Tuhan dengar doa kami melalui hati kami masing-masing. Permohonan-permohonan kami, ucapan syukur dan doa-doa kami hanya kami peralaskan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Kami persilakan untuk duduk kembali, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sungguh kita boleh merasakan kehadirannya siang hari ini. Tuhan sudah memimpin ibadah kita dari awal hingga saat ini. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama mengakhiri, menutup ibadah kita siang hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yulius Subandi. Nanti waktu saya serahkan. Baik, kita akan menerima berkat yang telah Tuhan siapkan bagi kita semua. Kita akan bersama-sama tundukkan kepala, bersatu hati di dalam doa. Bapa yang bersemayam di dalam surga, Allah kami yang mulia di antara segala yang mulia, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu di siang hari ini Tuhan. Oleh karena besar kasih dan rahmat Tuhan yang Tuhan limpahkan senantiasa dalam kehidupan kami, terbukti saat ini Tuhan telah memimpin jalannya ibadah bakti sembahyang kami. Engkau hadir di tengah-tengah saat kami memuji menyembah Tuhan. Engkau memberkati dengan sabda kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk rangkaian ibadah saat siang hari ini. Bapa di dalam surga, di akhir ibadah saat siang hari ini, segenap umat-Mu terkasih akan berpisah satu dengan lainnya. Umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Bapa di dalam surga, Engkau adalah Allah kami, sumber dari segala sumber berkat. Sebagaimana Engkau menghantar keberangkatan umat-Mu dari tempat tinggal kami masing-masing, demikian pula doa hamba-Mu saat ini. Engkau yang akan menghantar kepulangan mereka sampai di rumah dengan selamat, baik yang dekat maupun yang jauh, baik yang berjalan kaki maupun yang menaiki kendaraan. Kiranya perlindungan Allah nyata atas kehidupan umat-Mu, sehingga ucapan syukur senantiasa dipersembahkan sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kukasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat siang hari ini pulanglah dengan penuh sukacita, pulanglah dengan penuh ucapan syukur. Terimalah berkat yang siang hari ini dicurahkan atas kehidupan-Mu. Terimalah berkat yang siang hari ini dilimpahkan atas rumah tanggamu, istrimu, suamimu, segala usaha jerih lelahmu diberkati oleh Tuhan. Rumah tanggamu penuh dengan damai sejahtera. Berkat ini datang dari Allah Bapa yang menciptakan dunia dengan segala isinya. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang telah lahir, mati, bangkit dan naik ke surga, serta di dalam pertolongan Roh Kudus melimpah dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Terima kasih bagi yang percaya akan berkata amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku.
duka tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.